Oke, baik, terima kasih. Saya juga kabar baik hari ini. Baik Ibu Ira, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan bersama dengan Ibu Ira terhadap kegiatan pembelajaran, yaitu dengan tujuannya untuk mengetahui tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan juga strategi dalam pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Ira nanti. Baik, pada kesempatan ini Ibu Ira, perkenalkan saya Garcianus Nana SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Manggarai Timur. Dan di hadapan saya adalah Ibu Elvira Mariatoro SPD, adalah guru matematika dari SMA Negeri 5 Kota Kemang. Baik, selanjutnya Ibu Ira, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ira. Pertanyaan pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu? Ini siswa dapat menentukan atau menggunakan model penjumlahan pada matriks. Model penjumlahan ya? Baik Ibu Ira, berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan nanti? Area pengembangan tentu dalam hal ini adalah menentukan kemampuan siswa. Ya. Nah, di sini mereka dapat apa yang mereka dapat di sekolah dapat menerapkan pengetahuan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Berkaitan dengan area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu, pertanyaan ketiga Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran seperti metode, model atau strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas nanti? Di sini saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Oke. Berbasis masalah ya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya satu pertanyaan lagi, kira-kira media apa yang digunakan dalam pembelajaran di kelas nanti Ibu? Media yang digunakan itu adalah buku matematika, Ya. SMA, dan yang kedua itu menggunakan Chromebook. Oke, baik, terima kasih. Baik, Ibu Ira, terima kasih atas informasi yang boleh saya peroleh pada kesempatan ini. Dan ini tujuannya untuk percakapan observasi ini adalah nanti Ibu Ira diarahkan ke dalam kelas nanti untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dan pada saat itu nanti saya sebagai supervisor untuk menilai atau mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan berdasarkan tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, dan juga strategi yang dipersiapkan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Baik, terima kasih. Kita memulai pembelajaran hari ini. Saya akan memberi kesempatan kepada ketua kelas untuk membawa kita ke dalam doa. Ketua kelasnya saya persilakan kami. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa kami yang di surga, Silakan dulu. Terima kasih untuk ketua kelas ini tadi sudah membawakan kita dalam doa. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran siswa untuk hari ini. Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Hari ini jual. Berarti untuk hari ini yang tidak hadir yaitu satu orang, yaitu pada materi operasi matriks. Nah, pada operasi matriks ini ada beberapa tujuan. Yang pertama di sini siswa dapat menggunakan prosedur penjumlahan pada matriks. Dan tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menggunakan prosedur pengurangan pada matriks. Dan tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat menggunakan prosedur perkalian skala dengan matriks. Dan tujuan yang keempat yaitu siswa dapat menggunakan
dan tiga. Dijumlahkan dengan matriks B, yaitu matriks B-nya. Misalnya 1, 7, 8, dan 9. Penjumlahan dua matriks itu tadi dia menjumlahkan elemen-elemen yang serat dan memiliki ordo yang sama. Misalnya tadi yaitu ordo 2 kali 2, berarti matriks lainnya juga harus berordo 2 kali 2. Dan yang ketiga misalnya matriks berordo 3 kali 3, maka dijumlahkan dengan matriks lainnya yang berordo 3 kali 3. Maka ditambah matriks B-nya sama dengan misalnya matriks A-nya tadi yaitu 4, 5, 8, dan 3. Dijumlahkan dengan matriks B yaitu 1, 7, 8, dan 9. Maka dia memperoleh matriks baru yaitu matriks baru yaitu misalnya 4 ditambah 1, 5 ditambah 7, 8 dan 3 ditambah 9 sama dengan 4 tambah 1 kali berapa? 5 ditambah 7 12 dan 8 ditambah 8 16 3 ditambah 9 yaitu 12. Nah ini untuk penjumlahan pada matriks. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Nah, yang kedua apa lagi? Sifat asosiatif. Atau sifat apa ini? Mengelompokkan. Misalnya matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C sama dengan matriks A ditambah dengan matriks B ditambah matriks C. Ini adalah sifat yang kedua. Sedangkan sifat yang ketiganya itu adalah sifat apa? Distributif. Sifat distributif atau apa? Penyebaran. Distributif atau Penyebaran. Yaitu siapa yang bisa menentukan rumus dari sifat distributif? Yang masih ingat itu sifat distributif. Ya? Siapa bisa menentukan rumus sifat distributif? Yaitu distributif itu sama dengan penyebaran. Siapa yang bisa? Dikali dengan matriks A ditambah B. Ini sama dengan matriks A kali A ditambah matriks A kali B. Ini adalah penyebaran. Ini ada 3 sifat yang ada pada matriks A. Yang keempat itu adalah matriks 0. Sifat-sifat itu dia berlaku pada matriks 0. Misalnya matriks A ditambah matriks 0 sama dengan apa sini? 0. Berarti matriks 0 itu berarti sama dengan matriks A. Ini adalah sifat penjumlahan pada matriks. Matriks A berarti di sini berarti penyelesaiannya itu perkalian skalar dengan di sini diketahui bahwa skalar ini kita nilainya dengan 3. Maka di sini berarti skalar A dengan A. Di sini berarti 3. Maka seluruh elemen yang ada di dalam matriks ini dikalikan dengan 3. Atau misalnya di sini adalah 3 matriks A. Tidak tulis lagi A, tetapi tulis elemen-elemen dari matriks A, yaitu 2, 1, 4, dan 5. Berarti di sini berarti 3 kali 2-nya berapa? 3 kali 2. Yang berikut 3 kali 1. Yang berikut 3 kali 4. Yang berikut 3 kali 5. Maka didapat sebuah matriks baru. Berarti 3 kali 2-nya berapa? 6. 3 kali 1 3. 3 dan 3 kali 4 12. 3 kali 5
akan duduk di belakang. Setelah itu baru dikalikan di sini ya. Di sini 4 kali 1 yaitu 2 ditambah 4 kali 5 20. Sekarang di sini soal yaitu pada halaman 150, yaitu mari berpikir kritis. Itu halaman 150, yaitu satu nomor tetapi penyelesaiannya itu ada 2. Tentukan di situ, tentukan matriks P kali matriks Q. Dan yang ke-B, apakah matriks P kali Q merupakan matriks pendapatan? Di sini kamu akan dibagikan dalam 2 kelompok. Kamu hanya 6 orang, berarti satu kelompok terdiri dari 3 orang. Maka di sini kamu dibentuk dalam 2 kelompok. Ya. Kamu duduk dalam bentuk kelompok pertama itu terdiri dari 3 orang. Itu juga kelompok kedua terdiri dari 3 orang. Coba kamu duduk dalam satu kelompok. Dan Ibu Ira, Selamat siang juga Pak Garsim. apa kabar Ibu Ira di hari ini? Kabar baik Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ira. Pada kesempatan ini saya akan bersama Ibu Ira lagi untuk melakukan survei atau informasi yang berkaitan dengan hasil kegiatan pembelajaran di kelas. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Tentunya perasaannya sangat senang sekali. Ya, sangat senang sekali ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya dari proses pembelajaran, ya, kira-kira area pengembangan atau kompetensi apa yang Ibu lakukan? Di sini ada pengembangan yang saya inginkan itu yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas dan memfasilitasi murid secara nyaman. Dan yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Oke, baik, terima kasih Ibu, sangat luar biasa. Baik, sejauh mana keberhasilan area pengembangan dalam proses pembelajaran kemarin itu? Yang pertama di situ siswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, Ya. dan yang kedua mereka dapat menjalinkan hubungan baik dengan sesamanya. Oke, baik Ibu. Baik, apa yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran itu kemarin Ibu? Yang pertama di sini kurangnya minat belajar siswa. Sedangkan yang kedua di sini mungkin mereka metode yang digunakan itu mungkin salah satunya. Ya. Dan yang ketiga di sini kesadaran orang tua tentang pendidikan itu. Oke. Dukungan orang tua. Oke, baik Ibu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, apa rencana atau tindak lanjut dari Ibu? Rencana tindak lanjut itu yang pertama sekali saya akan memberikan tugas atau latihan yang dikerjakan di rumah. Yang kedua, menginformasikan topik yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Dan yang ketiga kemarin itu, saya akan membahas kembali materi pelajaran yang belum dikuasai oleh siswa. Oke, baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Kira-kira pertanyaan terakhir ini Ibu, kira-kira kapan itu realisasi ya? Atau tindakan akhir dari kegiatan rencana atau tindak lanjut ini? Untuk pertemuan berikut. Untuk pertemuan berikut. Oke, baik Ibu, terima kasih, sangat luar biasa berkaitan dengan percakapan kita pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Salam.